Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Setelah kita mentadabburi alam ini, ada yang lebih penting dari itu semuanya, yaitu mentadabburi Al-Quranul Karim. Al-Quran kalamullah. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kita mengenal sebuah surat yang sangat amat pendek di dalam Al-Quranul Karim, namun sangat penuh dengan makna. Sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan suratul Kautsar. Suratul Kautsar ma'ajallaha min suratin. Surat Al-Kautsar, alangkah mulianya surat Al-Kautsar. Wa ma'aghzaraha min fawaidiha. Dan alangkah penuh dengan faedah di dalamnya ma'ikhtisariha. Meskipun sangat amat pendek, meskipun sangat amat singkat sekali. 3 ayat. Itulah kandungan surat Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami memberikan kepada kamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Fasholli rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membenci dirimu wahai Nabi Muhammad itu akan terputus. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Pernah suatu saat Rasulullah SAW tertidur sejenak. Kemudian ketika beliau terbangun, beliau tersenyum. Para sahabat pun bertanya, "Mengapa engkau ya Rasulullah tertawa, engkau tersenyum?" Rasul pun menjawab, "Nazat alayya suratun anifan." Bahwasanya telah turun kepadaku sebuah surat tadi. Kemudian Rasul membacakan surat Al-Kautsar tadi. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kemudian Rasul bertanya, "Atadruna mal kautsar?" Tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Rasul pun menjawab, bahwasanya Al-Kautsar huwa nahrun wa'adani rabbi yaumal qiyamah. Bahwasanya namanya Kautsar itu adalah sungai yang Allah telah menjanjikan untuk Rasul SAW di hari kiamat kelak. Taridu alaihi ummati yaumal qiyamah, yang mana umatku itu akan mendatangi sungai tersebut. Dan Rasul SAW mengatakan, Aniyatuhu ka'adadi nujum, bahwasanya bejana-bejana yang ada di telaga tersebut itu seperti jumlahnya bintang-bintang di langit. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kemudian Imam Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya Jamil Ahkam, beliau mengatakan para ulama tafsir mereka berbeda ungkapan dalam mentafsirkan apa itu Al-Kautsar. Kata beliau ada 16 penafsiran tentang apa itu Al-Kautsar. Ada yang mengatakan Al-Kautsar sungai di surga. Ada yang mengatakan telaga di padang mahsyar. Ada yang mengatakan Al-Kautsar adalah kebaikan yang banyak, al-khair al-katsir. Ada pula yang mengatakan Al-Kautsar adalah Alkitab wan Nubuwah. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Sebetulnya kalau kita mau renungkan, ini disebut oleh para ulama dengan ikhtilaf tanawu. Perbedaan ungkapan namun tidak saling bertabrakan, tidak saling bertentangan. Dan kesimpulan daripada Al-Kautsar, bahwasanya Al-Kautsar adalah al-khair al-katsir, kebaikan yang sangat banyak sekali yang Allah telah berikan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya
Rasul SAW bersabda, utitu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Aku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi sebelumku. Kata Rasulullah, utitu jawami'al kalim. Aku diberi ucapan yang singkat namun padat maknanya. Kemudian kata Rasulullah, wa nusitu birru'bi masyata syahrin. Aku diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap musuh-musuhku 1 bulan perjalanan lamanya. Kemudian wajulat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bumi ini tempat yang suci, tempat yang dibolehkan untuk kita salat di atasnya. Kemudian Rasul mengatakan, wa uhillat liyal ghanaim. Dihalalkan bagiku harta rampasan perang. Kemudian kana nabiyyu bu'itsa ila qaumi khassatan wa bu'itsu ilan nasi jami'an. Kalau para nabi dahulu diutus kepada kaumnya masing-masing, sedangkan aku diutus kepada seluruh alam semesta ini. Inilah al-khair al-katsir. Inilah diantara kebaikan yang sangat banyak yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Allah mengatakan, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Ini adalah kewajiban bagi setiap manusia ketika mereka diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur. Dengan apa cara bersyukur? Yaitu dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Ingatlah kepadaku, aku akan mengingatmu, dan bersyukurlah atas nikmat-nikmatku dan jangan kalian mengkufurinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, aku akan tambah nikmatku, dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku, maka azabku sangatlah amat pedih. Maka kewajiban kita semuanya yang telah merasakan bagaimana banyaknya nikmat Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, tidak akan mungkin kalian bisa menghitungnya. Maka ayat ini bukan hanya untuk Nabi SAW, namun untuk kita semuanya. Fasalli rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu. Di sini juga kata para ulama, bahwasannya kalau kita salat harus untuk Allah, maka ketika menyembelih hewan ternak, menyembelih hewan korban, harus ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk jin, bukan untuk penunggu rumah kosong, bukan untuk penunggu lautan atau penunggu gunung-gunung, namun kita menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul bersabda, la'anallah man dhabaha li ghairillah. Barang siapa yang menyembelih bukan untuk Allah, maka Allah akan melaknatnya. Na'udzubillah min dzalik. Allah juga berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Kewajiban kita sekali lagi beribadah hanya kepada Allah, menyerahkan semua bentuk ibadah kita kepada Allah, di antaranya menyembelih binatang harus untuk Allah. Kalau tidak, maka itu adalah syirik kepada Allah dan Allah akan melaknat kita. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kalau kita mau introspeksi, wahai kaum muslimin, mengapa banyak musibah, maka banyak malapetaka yang menimpa negeri kita ini. Di antara sebabnya karena masih banyak di antara manusia di negeri kita ini yang menyembelih, yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih hewan korban untuk sedekah laut diberikan kepada penunggu laut, untuk pepohonan keramat. Maka tidak aneh kalau laknat Allah turun ke negeri kita. Maka kalau kita mau terbebas dari musibah bencana tersebut, dari laknat Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang mencelamu Nabi Muhammad, yang membencimu Nabi Muhammad, maka dia akan terputus. Ayat ini Allah turunkan berkaitan dengan ucapan kaum musyrikin, bahwasanya Rasulullah SAW ketika ditinggal mati oleh putra beliau, maka orang musyrikin mengatakan Nabi Muhammad itu abtar, terputus keturunan beliau. Maka Allah pun menurunkan yang terputus dari rahmat Allah, yaitu yang mencela, yang membenci Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika mentafsirkan ayat ini mengatakan, inna mubghidaka ya Muhammad wa mubghidha ma ji'ta bihi minal haqqi wal huda
wal burhanis sati wan nuril mubin huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang mencaci engkau wahai Nabi Muhammad atau yang membenci syariatmu wahai Nabi Muhammad yang merupakan kebenaran, merupakan petunjuk, merupakan penjelas yang sangat amat terang benderang, itulah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmukumullah, hati-hati, jaga lisan kita, jangan sampai kita mencela syariat Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita mencela orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul SAW, karena sangat amat bahaya sekali. Bisa jadi orang yang mencela ajaran Nabi Muhammad, dia keluar dari Islam tanpa dia sadari. Karena Allah berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru faqad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan ayat-ayatnya kalian memperalah? La ta'tadiru, jangan kalian minta maaf setelah kalian kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga lisan, jangan kita mencela orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Entah itu mencela jenggot atau mencela wanita yang bercadar. Ini adalah mencela syariat Nabi Muhammad. Dan Allah mengatakan, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang mencela dirimu, mencela syariatmu, dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmukumullah. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang bertauhid dan selalu mengikuti sunnahnya, jejaknya, tuntunannya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.